Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Sekali peristiwa Yesus bersabda, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa yang masuk ke dalam kandang domba tanpa melalui pintu, tetapi dengan memanjat dari tempat lain, ia adalah seorang pencuri dan perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia, penjaga membuka pintu. Dan domba-domba mendengarkan suaranya. Ia memanggil dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua domba telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti. Malah mereka lari dari orang itu karena suara orang asing tidak mereka kenal." Yesus mengatakan kiasan ini kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian. Karena itu Yesus berkata lagi, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, akulah pintu kepada domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Siapa saja yang masuk melalui aku, ia akan diselamatkan. Ia akan masuk dan keluar, serta akan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dengan berlimpah-limpah." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi dan mencintai Tuhan, selamat malam. Berkah dalam. Apakah suara saya bisa ditangkap dengan baik? Oke ya? Ya. Orang itu bisa bahagia karena apa kira-kira? Kira-kira? Karena punya pacar? Punya pacar? Punya gajian? Kok ini motor duiten sih kan ya? Orang itu bahagia karena apa? Nah, orang bisa bahagia karena satu, diterima orang lain, betul? Coba Anda tidak diterima orang lain, apakah Anda akan bahagia? Orang bahagia karena orang kita itu berharga di matanya, betul? Nah, kenapa Anda tidak menjawab? Karena duit. Duit tidak menyelesaikan segalanya. Orang bisa bahagia karena cinta, maka ketika ada cinta, ada kerinduan. Misalnya seorang ibu di rumahnya baru pulang, dia tidak dirindukan, didiemin aja. Kira-kira gimana? Mangkel tidak? Mangkel. Maka orang bisa berharga karo bahagia kalau dicintai, dicari, direngkuh, disayang, bla 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 bla. Pertanyaannya, orang yang punya ikatan cinta pasti akan saling memperhatikan, betul? Pertanyaannya, apakah Anda mencintai Yesus? Nah, apakah Anda mencintai Yesus? Iya.
Apakah Anda sudah Paskah hari ini? Sudah merayakan Paskah? Sudah belum? Sudah. Kalau begitu Paskah itu apa? Yesus bang sing ngandani sapa? Romo, aku bertanya padamu. Oke ya. Paskah itu bukan soal Yesus bangkit, tetapi apakah pas Yesus bangkit itu narasi atau apa? Orang merayakan Paskah kategorinya ada 3. 1, berjumpa dengan Tuhan. 2, mempunyai sikap yang transformatif, berubah. Wingi kethek dadi menungso. Wingi stres, saiki saya stres. Ya kalau stres tidak calon-calon wong edan, maka saudara-saudara calon orang gila yang terkasih. Oke ya. Jadi Paskah itu berjumpa dengan Tuhan. Kalau hanya baru narasi belum Paskahan. Belum Paskahan. Lalu mempunyai perubahan sikap hidup, transformasi, lalu menghayati, mengikuti panggilan hidup dengan menyerahkan itu. Panggilannya apa sekarang? Dari konteks hari ini, apa? Konteks panggilannya apa tadi? Bacaan kedua? Bacaan kedua dengan amat jelas, jika kamu berbuat baik. Berbuat baik. Berbuat bagi orang yang dicintai. Mencintai Yesus berarti berbuat baik kepada siapa? Lihat bacaan Matius 25. Ketika aku jadi orang asing, kamu memberi tumpangan. Ketika aku telanjang, kowe ngeguyu aku. Ya kan? Ketika aku edan, tok idoni. Ketika berarti kalau kita mencintai Yesus, kita harus peduli, oke? Oke. Iki kok calon mlebu neraka kabeh ta iki. Jadi kalau kita mencintai Tuhan, kita harus do. Ada someone to love, something to do, oke? Nah, kita lihat dalam bacaan-bacaan sejak Paskah. Siapa yang punya someone to love, something to do? Ibu Maryam Magdalena dan teman-teman. Oke? Sing ketemu Yesus siapa? Yang mempunyai cinta yang besar. Berjumpa. Setelah itu Yesus apa? Pergilah ke Galilea dan aku akan ke sana menjumpai murid-murid sing do pada patah hati. Orang Emmaus dijumpai. Jumpai tidak? Jumpai. Di dalam apa? Dalam sabda. Dan apa lagi? Dalam ekaristi. Kalau orang ada di dalam sabda dan ekaristi secara penuh, dia sebetulnya berjumpa dengan Tuhan. Tetapi kualitas Anda dan saya berjumpa dengan Tuhan itu bisa macam-macam, satu dengan orang lain. Anda dan saya ikut misa, hitung-hitungan. Nanti romone le khotbah suwe pora. Pro diakone bener pora, kure apik pora. Ini berjumpa dengan Tuhan apa berjumpa dengan egomu? Berarti kita sudah berjumpa dengan Tuhan atau belum? Mau kondo wis. Iki wong kok mencela-mencela ta iki. Oke ya, panggilan kita berbuat baik, peduli kepada Allah dengan sesama. Nah, kepedulian itu dibangun lewat kehidupan berkeluarga. Maka ada pertanyaan, bukti cinta itu apa? Who I ni I wo. Apa kowe tresno karo aku? Aku cinta kamu, apakah kamu mencintaiku? I love you, you love me. Bukti cintanya apa? Bukti cintanya kalau kita menderita. Anda pernah menderita karena cinta? Ora dijawab, ora tau menderita. Ya kan? Sekarang bukti cintanya apa? Kalau bersama Yesus adalah kepedulian. Sekarang kalau Bapak Ibu dan anak-anaknya kepeduliannya macam apa?
Oke ya. Nah, sekarang kalau ada model kayak gini, lagu nenek moyang, ini masih jam, ikut banyak 5 menit lagi ya. Wih tak hitung lagi. Nah, oke ya. Ya kayak ditindengke ya apa-apa. Nah, jadi lalu lagu ini lagu nenek moyang. Ni wen wo wai ni yu tao shen wo wai ni yu chi fe wo ti jing ye chen wo ti ai yen chen ye lang tai piao wo de jin ni wen wo wai ni yu tao shen. Do ngerti apa piye tok guyang-guyu ki? Apa iki mau kae? Ora ngerti iki berarti wong Jawa, ganti wong Jawa. Umpama sliramu sekar meladi, hei ayo aku kumbang nyedam sari. Umpama sliramu margi, wong manis la. Tak teruske khotbah kesuwen engko. Teruske ora? Ora. Lah karo Rama kok ora iso basa teruske ora. Kok ngene kok mlebu surga, neraka tak pengestoni. Oke ya. Yuk, coba lagu yang mana? Ganti ya. Nah. Angel lho iki mau sing iki. Niwen iki mau iso ora? Iso. Saiki kita mulai, kita belajar kasih aja ya. Kasih, kemudian bahasa cinta. Yuk mulai. Kasih pasti lemah lembut. Ngono kae. Ayo dibantu karo kur. Mosok lambeku dhewe. Kan sing pas kan awake dhewe to. Yo. Kita akan nyanyi belajar kasih supaya kita gembira. Pasca itu kegembiraan. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu. Langsung bahasa cinta. Tapi rada ketinggian itu. Dicendek ke sithik bahasa cinta. Yo ora ketawa ora mesti ra tekan kuwi kok. Ayo tak luwih muntir-muntir kae. Yo dicendekke. Langsung naik ke bahasa cinta. Kita nyanyi bareng-bareng sebagai belajar mencintai. Yo. Kami bahasa cintamu agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu agar kami dekat padamu. Andai kata kulakukan yang luhur mulia, jika tanpa kasih cinta hampa tak berguna. Semuanya ajarilah kami bahasa cinta
yang sejati, lembut sabar hati, tiada angkuh, rendah hati, rela menderita. Ajarilah kami rasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuanku. Ajarilah kami rasa cinta-Mu, agar kami dekat kesel tekan tugu ono lambeku iki. Lah, mencintai yang konkret itu membutuhkan sikap. Nah, sekarang sikap Anda bagaimana ketika melihat realitas kehidupan yang seperti ini? Kita siapkan video untuk dilihat Anda sikapi sebagai orang yang dipanggil untuk berbuat baik dan dalam penderitaan sesama. Video jreng-jreng.